Allah berfirman, "Wala taqrabuz zina. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Jangan kalian mendekati perbuatan zina. Apa perbuatan zina itu? Syekh Ahmad Syauqi Beg menyatakan, dimulai dari nasrah. Fanazratun wabtisamatun wasalamun fakalamun famaw'idun faliqa'un. Itu kata beliau. Pertama adalah dari pandangan. Karena ada pandangan, timbul senyuman. Ada senyuman, maka kirim salam. Kalau dulu kirim salam, sekarang ini pakai minta nomor WA-nya atau Instagram-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Alhamdulillah, kita selalu bersyukur kepada Allah. Banyak mengucapkan hamdalah karena kita selama ini telah diberi berbagai macam nikmat. Dan nikmat yang tidak ada taranya adalah nikmat Islam, iman, kesehatan dan kesempatan. Karena dengan keempat nikmat inilah yang mendorong kita untuk hadir di Masjid Al-Ihsan yang mubarak ini dalam rangka melaksanakan ketaatan ibadah kita kepada Allah, salat Jumat. Kita berharap agar seluruh rangkaian ibadah kita diampuni, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh dosa kita diampuni. Salawat beserta salam atas Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat, kerabat, ahli keluarga beliau dan orang-orang yang setia mengikuti ajaran Al-Quran dan sunnah beliau hingga akhir zaman. Selanjutnya, sebagai khatib Jum'ah kali ini, wasiat pertama kami sampaikan, mari kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam arti yang sebenar-benarnya, menjalankan seluruh perintahnya, menjauhi segala larangan-larangannya. Jamaah Jum'ah rahimakumullah. Pada kesempatan khutbah yang singkat ini, kita akan membahas beberapa larangan Allah dalam perspektif Al-Quran surah Al-Isra. Karena banyak larangan Allah, kita batasi dalam perspektif surat Al-Isra. Larangan yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا. Allah berfirman, janganlah kamu membiarkan tanganmu terbelenggu di lehermu, tapi jangan juga kamu melepaskannya dengan seluas-luasnya. Maksudnya, Allah melarang kita meletakkan tangan di leher, berarti tidak mau memberi. Melarang kita jangan bersikap kikir. Nah, kata Imam Mujahid, kita membelanjakan harta kita di jalan Allah, walaupun seluruh harta kita seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar, itu tidak dianggap boros, karena kita juga dilarang dalam ayat ini boros. Tapi 1 dirham digunakan untuk maksiat,
itu termasuk boros. Ya. Jadi kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala kikir dan boros. Maka yang dianjurkan oleh Allah, jangan terlalu kikir, jangan terlalu boros. Artinya dibatasi dan terukur. Jangan sampai kita membelanjakan harta seluruhnya. Selama ini hanya Abu Bakar yang membawa seluruh hartanya. Setelah itu dilarang oleh Nabi. Nabi SAW menyatakan, "Fas-sulus was-sulus katsir." Membelanjakan harta melebihi dari sepertiga. Sepertiga dari harta itu ada terlalu banyak. Maka oleh para ulama menyatakan, kalau orang itu tidak punya anak, maka boleh sepertiga. Tapi kalau dia punya anak, maka hanya boleh 1/5. Berdasarkan hadis Nabi, "Fas-sulus was-sulus katsir." Sepertiga itu kebanyakan. Ya. Nabi bersabda, "Ittaqus syuhha fa inna syuhha ahlaka man kana qablakum." Hindarilah oleh kalian sikap terlalu kikir. Kalau kikir itu bakhil, kalau terlalu kikir itu namanya syuh. Fa inna syuhha ahlaka man kana qablakum. Karena sifat kikir itu telah membinasakan orang-orang dahulu sebelum kalian. Dalam hadis juga Nabi nyatakan, "Salasun minal muhlikat." Ada 3 yang menyebabkan binasanya seseorang. Yang pertama adalah syuhum muta, sifat kikir yang ditaati, yang dituruti. Kikirnya yang dituruti, tidak dia pikirkan tabungan akhiratnya. Nah, ini Masjid Al-Ihsan masih membutuhkan dana untuk membangun berbagai fasilitas, ya, termasuk TPQ. Maka diuji apakah kita ini kikir atau dermawan. Itu larangan yang pertama. Larangan yang kedua, Allah berfirman, "Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Nahnu narzuquhum wa iyyakum." Dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin atau mendapatkan aib. Ini perbuatan zaman jahiliyah. Maka dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka menguburkan hidup-hidup anak mereka karena takut mendapatkan aib kalau itu anak perempuan. Namun ayat ini berlaku sampai hari kiamat. Banyak kita mendengarkan, seperti di Bandung beberapa tahun yang lalu, ada seorang ibu membunuh 5 orang anaknya. Baik membunuh di sini baik sudah lahir ataupun sebelum lahir, termasuk mengaborsi, menggugurkan. Maka tidak ada hukum yang membolehkan dalam Islam mengaborsi, kecuali karena membahayakan jiwa seorang ibu. Maka itu dibolehkan dalam keadaan darurat. Maka salah satu harus diselamatkan. Maka aborsi dilarang dan perbuatan terkutuk. Karena Allah menyatakan, "Inna qatlahum kana khita'an kabira." Sesungguhnya membunuh anak-anak itu, baik sudah lahir maupun sebelum lahir, baik yang sudah ditiupkan roh atau belum ditiupkan roh, tapi sudah dibuahi, sudah menjadi janin, mau 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, tidak harus 4 bulan, maka perbuatan dosa besar, khita'an kabira. Itu yang kedua. Yang ketiga, perbuatan yang dilarang oleh Allah. Allah berfirman, "Wala taqrabuz zina. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila."
jangan kalian mendekati perbuatan zina. Apa perbuatan zina itu? Syekh Ahmad Syauqi Beg menyatakan dimulai dari nasrah. Fanazratun wabtisamatun wasalamun fakalamun famau'idun faliqa'un. Itu kata beliau. Pertama adalah dari pandangan. Karena ada pandangan timbul senyuman. Ada senyuman maka kirim salam. Kalau dulu kirim salam, sekarang ini pakai minta nomor WA-nya atau Instagram-nya. Karena ada kalam, ada ucapan, ada salam, ada ucapan. Ada ucapan kemudian ada janji. Ada janji maka bertemu, faliqa. Karena ada liqa, ada pertemuan. Disitulah peran setan menggoda salah satu keduanya. Ayo kesempatan, rapopo, orang. Maka famau ki'an, maka terjadilah perzinahan. Jadi dilarang memandang. Dalam surat An-Nur Allah berfirman, wa kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Katakan kepada orang beriman, hendaknya mereka membatasi pandangan mereka terhadap lawan jenis mereka. Ini yang ketiga. Yang keempat, Allah berfirman, وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا. Dan janganlah kalian membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan alasan pembenaran. Apa alasan pembenaran di sini? Yaitu kita membela diri, itu pun diatur oleh Al-Quran. Kalau dia memakai tangan, kita harus pakai tangan. Tidak boleh pakai senjata. Kalau dia pakai senjata, baru kita pakai senjata. Ya. Itu diatur dalam Al-Quran. Wa in aqabtum fa in uqibtum fa aqibu misli ma uqibtum bihi. Kalau kalian disakiti, balaslah seperti orang tersebut menyakiti kalian. Itu surat An-Nahl. Maka membunuh orang Islam ancamannya adalah neraka jahanam. Neraka jahanam. Surat An-Nisa ayat 93. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu azaban alima." Ini ancaman bagi orang membunuh. Barang siapa yang membunuh orang beriman dengan sengaja dalam hukum positif, yaitu ada niat untuk membunuh, ada rencana untuk membunuh. Umpama dia telah mempersiapkan senjata, itu berarti sudah berencana. Mempersiapkan senjata tajam berarti dia sudah berencana. Maka Allah menyatakan fajaza'uhu jahannam, maka ganjaran baginya adalah neraka jahanam. Khalidan fiha, selama-lamanya dia dalam neraka jahanam itu. Wa ghadiballahu alaihi, Allah akan memurkai dirinya selama hidupnya di dunia ini. Wa la'anahu, dan Allah melaknatnya. Laknat itu artinya selalu dimurkai di dunia maupun di akhirat dan dijauhkan dari rahmat. Wa 'adda lahu azaban alima, azaban azima, dan Allah menyediakan bagi orang yang membunuh jiwa yang tidak bersalah itu adalah azab yang sangat besar. Jadi jangan coba-coba, walaupun kita sakit hati atau sangat-sangat sakit karena kita disakiti, dihina, direndahkan dan sebagainya, jangan sampai ada niat membunuh. Biarin saja Allah Subhanahu wa taala membalasnya. Karena Allah menyatakan dalam surat An-Nahl tadi, wala in sabartum, kalau kalian bersabar tidak membalas perbuatan kejam zalim orang terhadap kamu,
lahuwa khairul lis-sabirin. Itu adalah lebih baik bagi orang yang bersabar. Ya. Nah, bagaimana dengan peristiwa pembunuhan orang Islam 6 orang? Ini kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita terpancing, biarkan itu diurus oleh Komnas HAM. Jangan kita membuat atau melakukan perbuatan anarkis lagi. Biarkanlah negara kita ini menjadi negara yang damai. Ya, karena saat ini banyak orang yang mengajak untuk berjihad. Nah, jihadnya untuk apa? Kalau untuk membela Islam, Islam sudah injak-injak, Al-Quran sudah dihina, ya kita bela. Tapi kalau membela personality, itu sudah asabiyah. Nabi mengatakan, faman da'a ila asabiyatihi falaysa minna. Siapa yang fanatisme terhadap golongannya, maka dia bukan golongan umatku. Kemudian yang kelima, Allah berfirman larangannya, wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan. Janganlah kalian mendekati harta anak yatim, maksudnya memakannya, kecuali dalam rangka memperbaiki, mengembangkan harta anak tersebut. Itu boleh. Umpama seorang yang memiliki anak, dia memiliki adik, kemudian dia meninggal dunia, adiknya ini mengambil alih usahanya karena anak-anaknya masih kecil, maka adiknya ini bisa memperoleh keuntungan dari pengembangan harta kakaknya itu sesuai dengan aturan yang berlaku. Artinya berapa persen dia dapatkan dari keuntungan, itu boleh. Tapi tidak boleh mengambil modal harta, tidak boleh mengambil modal. Jadi kalau mengembangkan itu boleh. Nah, diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa. Allah berfirman, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya mereka memakan harta anak yatim dengan zalim, maka yang mereka masukkan ke perut mereka itu adalah api neraka, dan pasti mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Waliyadzubillah. Jadi jangan sampai kita mengambil 1 rupiah pun dari harta anak yatim. Kemudian yang keenam, Allah berfirman, wala takfu ma laysa laka bihi. Jangan kamu mengikuti suatu perkara di mana kamu tidak mempunyai ilmu pengetahuan tentang perkara tersebut. Berarti kita tidak boleh taklid buta, hanya yang penting melu, penting ikut-ikutan, tak bisa. Kita harus mengetahui secara jelas. Nah, sekarang ini banyak berita-berita hoak yang bisa mengadu domba kita kaum muslimin. Maka kita harus perjelas dari mana berita itu. Kita harus tahu. Nah, kalau kita hanya ikut-ikutan, maka kita termasuk berdosa dalam hal ini. Ya, karena Allah berfirman, innas sam'a wal basar wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Akan dipertanggungjawabkan semuanya. Mau itu mata, kuping kita, mulut kita, ucapan kita akan dimintai pertanggungjawaban. Dan yang terakhir dalam kesempatan khutbah kali ini, Allah berfirman larangan yang ke-7, wala tamshi fil ardi maraha. Janganlah kamu berjalan di atas permukaan bumi ini karena terlalu arogan, dengan keadaan sombong, seolah-olah dia bisa berkuasa seenak perutnya, dia berkuasa sepanjang zaman. Tidak. Seolah-olah hanya dia yang terkaya, semuanya direndahkan. Ini adalah orang yang sombong. Siapa yang sombong itu? Sombong itu adalah sifat iblis. Ketika iblis ditanya oleh Allah, malaka alla tasjuda liman khalaqtu tina. Hei iblis, mengapa engkau tidak mau sujud kepada makhluk yang aku ciptakan dari tanah? Apa kata iblis? Ana khairu minhu, aku lebih baik darinya. Nah, merasa lebih baik, itulah kibir. Ya. Kata dia, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, sementara Adam engkau ciptakan dari tanah. Jadi aku lebih baik. Jadi menurut klaim iblis, api itu lebih baik daripada tanah. Padahal api itu lebih banyak mudaratnya daripada tanah. Ya. Nah, sebagai penutup, hadis Nabi SAW menyatakan,
la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang di hatinya ada sifat sombong walaupun hanya satu biji debu yang sangat kecil, atom. Ya. Nah, siapa selama ini tidak ada dalam hatinya sifat lebih baik, merasa lebih baik dari orang lain? Pasti pernah. Ya, maka oleh sebab itu kita diberi kesempatan untuk beristighfar. Mau membunuh anak, mau membunuh orang lain, kalau dia benar-benar bertobat, maka tobatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimasukkan ke dalam neraka jahanam kalau dia tidak bertobat. Demikian apa yang bisa kita utarakan pada kesempatan khutbah ini. Mudah-mudahan kita selalu diberi hidayah, diberi petunjuk, arahan bimbingan menuju kebenaran. Semoga kita selalu diberi keselamatan dan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.